Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, Sule, dan Suleha, apa kabarnya pada hari ini? Kembali lagi berjumpa dengan Pak Casmin di pelajaran matematika. Oh ya, kemarin materi sebelumnya itu kita belajar tentang aljabar ya. Masih ada yang ingat bagian-bagian dari bentuk aljabar? Itu ada apa saja? Ya, masih ada yang ingat mungkin? Ya, ada namanya variabel, ada namanya koefisien, ada namanya konstanta. Nah, variabel itu biasanya dilambangkan dengan simbol huruf kecil ya. Misalnya X, P, M, N, dan lain-lain. Nah, pada selanjutnya ini kita akan belajar tentang materi yang baru, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk mengetahui apa itu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, kita ketahui dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama itu siswa dapat mengetahui kalimat benar dan salah. Misalnya siswa dapat mengetahui kalimat terbuka. Selanjutnya, siswa dapat menentukan akar atau penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Yang terakhir itu menentukan model persamaan linear satu variabel dari soal cerita. Tadi itu menentukan model matematika persamaan linear satu variabel dari soal cerita. Nah, kalimat benar dan kalimat salah. Contoh, bilangan prima selalu bilangan ganjil. Nah, kalimat tersebut adalah kalimat yang salah. Sebab bilangan prima ada juga yang genap, yaitu 2. Contoh selanjutnya itu hasil penjumlahan 18 dan 2 adalah 20. Nah, kalimat tersebut adalah benar sebab 18 ditambah 2 sama dengan 20. Benar ya? Hasil penjumlahan 18 dan 2 itu adalah 20. Selanjutnya, contoh yang ketiga, 1 kg kapas lebih ringan 1 kg beras. Nah, kalimat tersebut salah sebab nilai berat akan sama walaupun bendanya berbeda. 1 kg kapas sama dengan 1 kg beras ya. Maka di sini kalimat tersebut salah karena 1 kg kapas itu lebih ringan 1 kg beras. Seharusnya sama dengan ya. Selanjutnya kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1, ini contoh 1 itu X adalah faktor dari 6. 2, 12 adalah kelipatan dari 4. 3, 2 ditambah 7 lebih kecil dari 5 atau kurang dari 5. Yang keempat, X ditambah 8 sama dengan 10. Nah, contoh 2 merupakan kalimat benar. 12 adalah kelipatan dari 4. Benar atau salah? Benar. Ya, maka dia kalimat benar. Dan contoh yang 3, kalimat merupakan kalimat salah. 2 ditambah 7 kurang dari 5. 2 ditambah 7 itu hasilnya berapa? Hasilnya 9. 9 kurang dari 5 atau enggak? Tidak. 9 seharusnya lebih dari 5. Maka kalimat yang nomor 3 ini adalah kalimat yang salah. Selanjutnya contoh 1 dan 4 merupakan kalimat-kalimat yang belum tentu dapat ditentukan benar atau salahnya. X adalah faktor dari 6. Kita belum tahu X ini berapa. X ditambah 8 sama dengan 10. Kita juga belum tahu X ini belum tahu berapa. Jadi ini adalah kalimat yang belum bisa kita tentukan benar dan salahnya. Maka kalimat seperti ini disebut dengan kalimat terbuka. Yaitu kalimat yang belum tentu, yang belum bisa kita tentukan.
Nah, pada sini bisa kalian lihat juga pada kalimat terbuka X ditambah 8 itu sama dengan 10. Jika X diganti dengan 2, maka akan menjadi kalimat benar. Ya, misalnya X-nya diganti dengan 2. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Maka akan menjadi kalimat benar. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Benar ya? Dan jika X diganti dengan bilangan bukan 2, maka akan menjadi kalimat salah. Misalnya X-nya 3. 3 ditambah 8 sama dengan 10 atau enggak? Tidak, maka dia akan menjadi kalimat yang salah. Nah, jadi kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel sehingga jadi kalimat terbuka itu kalimat yang memuat variabel, ya, variabel, sehingga belum diketahui nilai kebenarannya atau benar atau salahnya. Variabel adalah lambang simbol yang dapat diganti oleh bilangan-bilangan yang ditentukan. Variabel sudah kita belajar ya. Itu adalah lambang simbol huruf kecil ya, yang dapat diganti oleh bilangan-bilangan yang ditentukan. Selanjutnya, pengertian sistem persamaan linear satu variabel. Kita sudah memasuki materi yang judul besar tadi ya. Nah, kita perhatikan di sini kalimat terbuka ini. Tadi kita sudah belajar tentang kalimat terbuka. Nah, di sini perhatikan, dia minta kita perhatikan kalimat terbuka di sini. Ada dua kalimat terbuka nih. X ditambah 8 sama dengan 15. Nah, kita belum tahu nih nilai X-nya berapa. Dan di sini ada variabel. Maka ini adalah kalimat terbuka. Di sini juga ada 6P dikurang 8 sama dengan 4P ditambah 2. Ini juga kalimat terbuka karena dia belum diketahui nilainya. P-nya kita belum ketahui. Di sini ada cuma satu variabel ya, yaitu variabelnya adalah P. Nah, kalimat terbuka di atas menggunakan tanda hubung sama dengan. Nah, lihat di sini ada sama dengan semua nih. Maka kalimat seperti ini disebut persamaan. Nah, maka ini disebut dengan persamaan. Selanjutnya, masing-masing persamaan di atas hanya memiliki satu variabel, yaitu X dan P. Masing-masing sini X, yang sininya P. Maka persamaan itu disebut persamaan dengan satu variabel. Tadi kita sudah tahu ini adalah persamaan. Dan juga ada satu variabel, maka disebut dengan persamaan dengan satu variabel. Tiap variabel pada persamaan di atas berpangkat 1. Dalam aljabar, pangkat 1 boleh tidak ditulis. Nah, persamaan demikian disebut persamaan linier. Jadi, kalimat-kalimat matematika di atas disebut dengan persamaan linier satu variabel, di mana persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan sama dengan dan variabel hanya berpangkat 1. Selanjutnya, menyelesaikan sistem persamaan linear satu variabel. Yang pertama itu menyelesaikan dengan cara menambahkan dan mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Menyelesaikan dengan cara menambahkan dan mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Contoh soal nomor 1. Tentukan penyelesaian dari persamaan 5X dikurang 2 sama dengan 4X ditambah 7. Sini kita jawab. Kita tulis kembali soalnya 5X dikurang 2 sama dengan 4X ditambah 7. Perhatikan di sini. Di sini kita akan menambahkan masing-masing ruas dengan bilangan yang sama ya. Di sini 5X dikurang 2 ditambah 2 sama dengan 4X ditambah 7 ditambah 2. Maka kedua ruas sama-sama ditambah dengan 2. Nah, maka hasilnya di sini 5X sama dengan 4X ditambah 9. Selanjutnya, kita hilangkan 4X-nya ya. Selanjutnya kita hilangkan ruas yang sebelah sini, 4X-nya. Maka kedua ruas sama-sama kita kurangkan dengan 4X. Maka di sini 5X dikurang 4X, hasilnya X. Di sini 4X dikurang 4X ditambah 9. Nah, ruas kanan 4X dikurang 4X sama dengan 0, tidak ditulis. Maka jadi penyelesaiannya itu adalah X dikurang 9.
Selanjutnya, menyelesaikan dengan cara mengalihkan dan membagikan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Contoh soal, tentukan penyelesaian dari persamaan 5x sama dengan 15. Yang pertama, cara pertama itu 5x sama dengan 15, maka sama-sama kita bagi kedua ruas itu dengan 5. Menentukan bilangan pembaginya itu kita lihat di sini. Di sini ada 5x. Maka kita akan menghilangkan 5-nya. Maka kita harus membaginya dengan bilangan 5. Maka 5x dibagi 5 sama dengan 15x 15 dibagi 5. Saya ulangin, 5x dibagi 5 sama dengan 15 dibagi 5. Ini sama-sama dibagi 5. Maka hasilnya 5x dibagi 5 itu adalah x. Dan 15 dibagi 5 itu adalah 3. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 3. Atau kita sama-sama kalikan dengan 1/5. 1/5 dikali 5x sama dengan 1/5 dikali 15. Maka hasilnya x sama dengan 3. Maka penyelesaiannya adalah x sama dengan 3 dari 5x sama dengan 15. X-nya sama dengan 3, kita buktikan. 5 dikali 3, hasilnya 15. Selanjutnya, model matematika dan penerapan persamaan linear satu variabel atau PLCP. Jadi kita buat bagaimana cara menentukan model matematika dari soal cerita ya. Misalnya di sini ada jumlah dua bilangan genap berurutan adalah 54. Di sini kita perhatikan kalimatnya, kita ulangi lagi, membacanya pelan-pelan. Jumlah dua bilangan genap berurutan adalah 54. Nah, buatlah model matematikanya. Jawab, misalkan di sini kan ada dua bilangan nih. Dua bilangan genap, berurutan bilangannya. Maka yang pertama bilangan genap 1 itu kita misalkan P. Misalnya bilangan genap yang kedua itu misalkan P ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Karena bilangan genap berurutan bedanya itu adalah 2. Misalnya kita contoh bilangan genap 2 dan 4. Itu kan berurutan nih. Bedanya berapa? Bedanya antara 2 dan 4 itu adalah 2. Jadi bilangan genap 1 itu kita jumlahkan dengan bilangan genap 2 itu hasilnya 54. Maka kita tuliskan di sini. Bilangan genap 1 itu adalah P, bilangan genap 2 itu adalah P ditambah 2. Itu sama dengan hasilnya 54. Berarti P ditambah P kita bisa jumlahkan yaitu 2P ditambah 2 sama dengan 54. Maka model matematikanya adalah 2P ditambah 2 sama dengan 54. Yaitu untuk menentukan model matematika. Terakhir, saya akan menjelaskan materi tentang soal cerita ya, dari persamaan linear satu variabel. Di sini ada contoh soal, umur adik sekarang lebih muda 28 tahun dari umur ayah. Nah, 4 tahun yang akan datang jumlah umur mereka itu 52 tahun. Berapakah tahun umur adik sekarang? Berapa tahunkah umur adik sekarang? Umur adik sekarang berapa? Ini yang ditanya di sini. Nah, kita misalkan umur ayah itu sekarang itu sama dengan Y tahun. Kita misalkan Y tahun umur ayah ya. Maka umur adik sekarang itu Y dikurang 28. Karena umur adik itu lebih muda 28 tahun dari umur ayah. Berarti dikurangkan dengan 28. Umur ayah dikurang 28. Maka itu adalah umur adik. Nah, jumlah umur ayah dan adik 4 tahun lagi adalah 52. Maka di sini kita buatkan model matematikanya terlebih dahulu. Di sini umur ayah sekarang ditambah 4 tahun lagi. Ditambah umur adik sekarang ditambah 4 tahun lagi. Itu sama dengan 52. Berarti model matematikanya Y ditambah 4 ditambah Y dikurang 28 ditambah 4 sama dengan 52. Maka Y ditambah 4, Y dikurang 28 ditambah 4 sama dengan 52. Di sini ada variabel Y, ada 2, berarti 2Y. 4 ditambah 4, 8, negatif 28. Berarti hasilnya negatif 20. Berarti 2Y dikurang 20 sama dengan 52. Nah, di sini kita
lakukan penghitungan persamaannya ya. Maka 2Y dikurang 20 ditambah 20, kita sama-sama tambahkan 20 masing-masing ruasnya untuk menghilangkan negatif 20 ini. Jadi 2Y dikurang 20 ditambah 20 sama dengan 52 ditambah 20. Berarti hasilnya 2Y, ini kan habis nih. Negatif 2 ditambah 20. 0 ya. Karena 0 tidak ditulis lagi. Jadi 2Y sama dengan 72. Dapat dari mana 72 ini? Dari 52 ditambah 20. Lalu di sini 2Y sama dengan 72. Maka kita sama-sama bagi 2. 2Y dibagi 2 sama dengan 72 dibagi 2. Maka itu hasilnya Y sama dengan 36. Nah, kita sudah ketahui Y ini sama dengan 36. Jadi umur adik di sini kan Y dikurang 8. Umur adik itu Y dikurang 28. Berarti umur adik sekarang adalah Y dikurang 28 sama dengan 36. Kita ganti Y-nya dengan 36 dikurang 28. Maka hasilnya 8 tahun. Untuk lebih jelasnya lagi, bisa kalian lihat-lihat contoh soal yang ada di buku ya, tentang materi persamaan linear satu variabel. Selanjutnya, silakan kalian perhatikan perintah yang ada di kelas Edmodo. Pak Jasmin akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.